Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani kalian belajar biologi. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan penjelasan soal KSM Biologi Terintegrasi tahun 2019. Sekarang kita sudah sampai pada soal nomor 21. Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 untuk makan makanan yang halal dan menyehatkan. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang. Dalam melakukan uji kandungan makanan di laboratorium, beberapa kegiatan dapat kita lakukan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang pertama, dengan menggunakan larutan iodium, maka warnanya menjadi biru kehitaman. Yang kedua, dengan menggunakan larutan biuret, maka terbentuk cincin warna ungu. Yang ketiga, dengan menggunakan larutan benedik, dengan dipanaskan, maka akan berbentuk endapan berwarna orange. Yang keempat, dengan kertas HVS akan berubah menjadi transparan. Nah, cara menguji makanan yang mengandung gula yaitu nomor... Oke, sekarang kita pada sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan itu juga mengandung, membahas tentang makanan ya. Salah satunya adalah uji makanan. Di sini saya langsung saja uji makanan. Nah, makanan sendiri itu ada berapa macam? Ada banyak ya. Yang pertama ada karbohidrat. Kemudian yang kedua ada protein. Yang ketiga ada lipid ya atau lemak. Nah, karbohidrat, protein, dan juga lipid itu cara mengujinya berbeda-beda. Sekarang mulai dari yang pertama dulu, karbohidrat. Karbohidrat itu dibagi dulu menjadi dua, ya. Karbohidrat dalam bentuk yang kompleks dan juga karbohidrat dalam bentuk yang sederhana. Misalnya seperti fruktosa, laktosa, galaktosa itu, ya. Kalau kompleks misalnya seperti amilum. Nah, cara menguji karbohidrat kompleks itu dengan menggunakan uji Lugol. Ya, uji Lugol atau bisa juga dengan iodin Lugol atau iodin Lugol. Atau biasanya disebut dengan iodium gitu ya, iodin Lugol. Nah, apa yang menunjukkan makanan itu ketika diuji Lugol bersifat karbohidrat ya? Di sini saya tuliskan positifnya. Kalau positif berarti dia mengandung karbohidrat. Kalau mengandung karbohidrat, maka ketika diuji Lugol atau iodium akan berwarna biru kehitaman. Nah, itu kalau karbohidrat kompleks. Kemudian kalau karbohidrat sederhana, misalnya seperti glukosa, galaktosa, fruktosa, itu dilakukan dengan uji benedik. Uji benedik. Nah, ketika makanan itu mengandung karbohidrat sederhana dan diuji benedik, maka dia akan berubah warna menjadi hijau, orange, atau merah. Nah, warna-warna ini sesuai dengan kandungan karbohidratnya. Dimana kalau hijau dia itu hanya sedikit, kalau orange sedang, kalau merah tinggi karbohidrat. Nah, itu dia karbohidrat. Kemudian ketika kita mau melakukan uji protein, itu dengan menggunakan uji biuret. Nah, ketika makanan itu mengandung protein, maka ketika dilakukan uji biuret akan berwarna ungu, gitu. Ya, nah kalau misalnya lipid itu dia bisa menggunakan kertas kayak biasanya ya. Kalau kita makan gorengan, beli gorengan itu kalau dikasih kertas, di kertasnya itu akan menjadi apa? Transparan. Nah, ketika dia mengandung lipid maka dia akan transparan. Warna kertasnya itu akan transparan. Nah, kemudian ada lagi yang kedua dengan melakukan uji emulsi etanol. Nah, uji emulsi etanol itu gimana? Jadi yang namanya sampel bahan itu nantinya akan diberi 2 mili dari etanol lalu dikocok selama 5 menit. Nanti dia itu mengandung emulsi atau tidak. Kalau misalnya ada emulsi di atasnya ya, emulsi ya. Jadi kayak misalnya di sini ada ini ada bahan makanan ya, kemudian dikasih etanol. Etanol itu kan cair ya, cair. Nah, nanti kalau misalnya dia mengandung lemak, di sininya tuh ada emulsinya gitu. Ada yang ya kayak biasanya minyak, kalau misalnya di atasnya itu ada kayak endapan minyak. Nah, itu emulsi ya. Jadi di situ ada emulsi terbentuk. Gitu, ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke soalnya. Cara menguji makanan yang mengandung gula yaitu nomor, kalau gula berarti termasuk karbohidrat ya, karbohidrat sederhana dia, glukosa. Nah,
Kalau karbohidrat berarti harusnya uji Benedik ya. Uji Benedik, kita lihat dulu. Dengan menggunakan larutan Benedik dengan dipanaskan, maka akan terbentuk endapan berwarna orange. Orange dia positif karbohidrat, tapi dia cuma sedikit, sedang karbohidratnya. Berarti benar nomor 3. Kemudian ini nggak ada yang satu ya, jadi kita cari lagi. Yang A, 1 dan 3. Yang satu itu menggunakan larutan yodium. Larutan yodium itu berarti dia karbohidrat juga ya, menguji karbohidrat juga. Jadi bisa saja benar. 1 dan 3 ya, 1 dan 3. Ini bisa saja menjadi jawabannya benar. Kita lihat dulu yang B, 2 dan 4. Kalau 2 larutan biuret itu untuk menguji protein. Ya, walaupun benar nanti terbentuk cincin warna ungu, tapi ini untuk menguji protein. 4 kertas HVS, berarti dia menguji lemak. Ini salah. Dan yang nomor C, yang opsi C, 3 dan 4. Kalau 3-nya benar karbohidrat, tapi yang nomor 4 lemak, jadi salah. Kalau yang D semuanya benar, tidak mungkin. Karena yang pertama untuk menguji karbohidrat, yang kedua untuk menguji protein, yang ketiga untuk menguji karbohidrat, yang keempat untuk menguji lemak. Jadi jawabannya salah. Jadi jawabannya adalah A. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut pada soal nomor 22. Allah melengkapi makhluknya dengan karunia-Nya yang memungkinkan mereka untuk dapat hidup pada lingkungannya. Allah merupakan ciptaan Allah yang sempurna dan terdapat ketentuan-ketentuan yang telah sempurna seperti dalam firman Allah Quran Surat Al-Furqan ayat 2. Kemampuan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya akan mempengaruhi fisiologi makhluk tersebut. Berikut adalah adaptasi fisiologi kelelawar. Berupa apa? Oke, berarti sekarang kita membahas tentang adaptasi ya, adaptasi. Adaptasi. Apa itu adaptasi? Jadi adaptasi itu adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan tempat hewan atau tumbuhan itu berada gitu ya. Adaptasi ini fungsinya untuk tetap mempertahankan hidupnya pada lingkungan tertentu gitu ya, agar tetap hidup. Nih, maksudnya seperti itu. Jadi adaptasi itu penyesuaian diri terhadap lingkungan. Oke ya. Fungsinya untuk apa? Tetap bertahan hidup. Nah, ternyata setiap hewan itu bentuk adaptasinya itu berbeda-beda gitu kan, sesuai dengan lingkungannya. Nah, di sini pembagian dari adaptasi itu ada 3 macam ya. Jadi yang namanya adaptasi itu ada 3 macam. Di sini ya, pembagiannya itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah adaptasi morfologi. Kalau morfologi berarti bentuk tubuh ya, bentuk tubuh. Kalau bentuk tubuh itu terlihat atau tidak? Terlihat. Adaptasi yang terlihat. Misalnya seperti apa nih? Misalnya seperti paruh burung. Nah, paruh burung itu kan satu jenis ya, satu spesies. Tapi paruhnya gimana? Bermacam-macam, tergantung pada apa? Tergantung pada jenis makanannya. Karena apa? Karena setiap lingkungan mempunyai makanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap burung itu beradaptasi dengan cara paruhnya. Paruhnya itu harus disesuaikan dengan jenis makanannya gitu ya. Itu yang pertama, morfologi. Kemudian ada yang kedua, yaitu fisiologi. Kalau fisiologi berarti yaitu adaptasinya pada bagian dalam dari tubuh tumbuhan atau hewan tersebut ya, bagian dalam. Nah, kalau bagian dalam artinya dia terlihat atau tidak? Tidak terlihat ya, tidak terlihat karena dia bagian dalam. Contohnya seperti apa nih? Seperti burung hantu itu bisa berburu di malam hari karena apa? Karena dia mempunyai penglihatan atau indera penglihatan itu yang tajam ya. Jadi indera penglihatan burung hantu gitu ya, tajam karena dia digunakan untuk mencari makan pada malam hari. Kemudian misalnya seperti hewan herbivora nih ya, dia akan memamah biak ya, jadi seperti sapi. Nah, itu dia mempunyai enzim selulosa untuk mencerna serat tumbuhan yang baik gitu. Hewan herbivora biasanya kan hewan kan karnivora. Nah, kalau untuk hewan herbivora dia punya enzim selulosa untuk mencerna tumbuhan, karena tumbuhan kan sulit dicerna gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada adaptasi tingkah laku, di mana adaptasi tingkah laku ini digunakan tumbuhan atau hewan untuk menghindari atau melindungi dirinya terhadap serangan musuh atau hewan lain gitu ya. Jadi dia untuk perlindungan diri.
untuk perlindungan dari musuh. Misalnya nih seperti bunglon ya. Kalau bunglon itu kan dia biasanya kalau misalnya ada musuh atau apa, dia bisa merubah warna tubuhnya, atau yang biasanya juga disebut dengan mimikri gitu. Makanya bunglon kalau misalnya di dahan pohon yang warnanya coklat, dia berubah jadi coklat. Kalau misalnya dahan pohonnya itu warnanya hijau, dia bisa berubah diri menjadi hijau. Itu adalah salah satu bentuk adaptasi tingkah laku pada bunglon. Kemudian contoh lainnya nih, misalnya cicak ya, cicak itu kalau misalnya melihat musuh, maka dia langsung memutuskan ekornya, atau yang biasanya disebut dengan autotomi. Nah, itu adalah macam-macam dari adaptasi. Kemudian di sini kita kembali lagi ke soalnya. Di sini ada fisiologi kelelawar. Nah, jadi yang namanya kelelawar itu beradaptasi secara fisiologi. Langsung kita kerucutkan fisiologi kelelawar. Kalau fisiologi berarti bagian dalamnya. Jadi tidak nampak, cuman itu merupakan bentuk adaptasinya gitu ya. Nah, fisiologi kelelawar itu berupa apa gitu. Sekarang kita mulai dari sini. Yang namanya kelelawar, dia itu mencari makan pada saat apa? Pada saat malam hari. Mencari makan pada saat malam hari. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, yang namanya kondisi pada malam hari itu kan gelap ya. Jadi tidak mudah mencari makan. Nah, apa yang dilakukan oleh kelelawar itu? Apakah sama dengan burung hantu? Indera penglihatannya itu tajam? Ternyata tidak. Mencari makan malam hari ya. Ternyata tidak, karena kelelawar itu mempunyai kemampuan ekolokasi gitu. Dia mempunyai kemampuan ekolokasi. Nah, apa itu ekolokasi ya? Ekolokasi itu bisa dibuat sebagai navigasi dari kelelawar ini pada saat mencari makan gitu. Nah, bentuk dari ekolokasi dari kelelawar ini adalah menggunakan sistem biosolar. Menggunakan sistem biosolar. Nah, apa itu biosolar gitu ya? Jadi, biosolar itu mekanismenya seperti ini ya. Ketika hewan itu terbang pada saat malam hari, maka dia itu akan mengeluarkan bunyi ya. Akan mengeluarkan bunyi, dan nanti benda-benda yang ada di sekitar dari hewan itu nantinya akan memantulkan bunyi tersebut. Nah, dari pemantulan bunyi itulah maka si hewan itu bisa mengidentifikasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalnya seperti tumbuhan atau hewan gitu ya. Kalau saya gambarkan jadi seperti ini. Yang namanya kelelawar gitu ya. Yang namanya kelelawar saya tuh tidak bisa menggambar, cuma saya suka menggambar gitu. Jadi aneh sendiri kan ya. Yang namanya kelelawar, misalnya di sini ya, kelelawar. Mohon maaf, ini jelek sekali, masya Allah. Gak apa-apa. Nah, yang namanya kelelawar ini nanti pada saat terbang ya, pada saat terbang dia nanti akan mengeluarkan bunyi yang namanya bunyi ultrasonik, dimana bunyi ultrasonik atau gelombang ultrasonik itu dia kekuatannya itu adalah lebih dari 20 kHz ya. Jadi lebih dari 20 kHz, dimana gelombang ultrasonik ini tidak hanya tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa didengarkan oleh semua orang. Yang bisa mendengarkan adalah lumba-lumba, kemudian paus, kemudian tikus, dan juga kelelawar. Nah, jadi kembali lagi, pada saat dia terbang, kelelawar ini akan mengeluarkan bunyi ultrasonik. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ketika dia mengeluarkan bunyi ultrasonik, maka yang ada benda-benda yang ada di sekitarnya, misalnya di sini ada hewan ya, seperti kupu-kupu atau lebah, dan di sini juga ada tumbuhan. Nah, itu nantinya dia akan memantulkan bunyinya gitu. Jadi dia juga akan memantulkan bunyinya gitu. Jadi si hewan ini dia akan kembali memantulkan bunyi ke kelelawar ya. Tumbuhan ini juga akan memantulkan bunyi ke kelelawar. Jadinya si kelelawar ini bisa tahu benda di sekitar dia itu apa gitu. Nah, kalau misalnya kelelawar itu mau makan hewan ini, maka si kelelawar ini langsung mendekat pada bunyi pantulan itu gitu ya, seperti itu. Jadi kelelawar bisa memakan mangsanya pada saat malam hari dengan mengeluarkan gelombang ultrasonik tersebut gitu. Paham ya?
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.